Saat memulai seri ini, kita berbicara tentang nutrisi yang mungkin merupakan salah satu komponen terpenting. Atau salah satu komponen paling utama untuk memiliki kesehatan yang baik. Saat kita makan makanan yang baik, makanan yang merupakan makanan utuh. Makanan nabati yang bervariasi, tetapi itu bukan satu-satunya makanan yang kita butuhkan. Ada juga makanan yang lebih banyak lagi dan itu ada di dalam firman Tuhan. Saat kita melihat untuk benar-benar memiliki kesehatan yang baik. Pisang tidak menyembuhkan Anda. Kacang tidak akan menyembuhkanmu. Udara segar dan olahraga tidak akan menyembuhkan Anda. Hanya Tuhan yang menyembuhkan. Kemudian Allah memberkati makanan. Seperti halnya ketika kita duduk dan makan pagi, ketika kita makan siang dan makan malam. Kita bersyukur pada Allah atas makanan kita dan kita meminta Allah memberkatinya. Dan memberi kita darah yang kuat dan tubuh yang kuat dan pikiran, otot-otot dan urat-urat yang kuat. Lihat, makanan itu tidak akan bekerja dengan sendirinya, dengan efektif. Tetapi ketika Allah memberkatinya, makanan itu bekerja jauh lebih baik. Jadi, saat kita melakukan olahraga, saat kita menikmati udara segar, air dan istirahat. Mintalah Tuhan untuk memberkati semua itu, karena Tuhanlah yang melakukan penyembuhan. Ini sangat penting. Saya ingin membagikan beberapa hal. Hari ini saat kita melihat kepercayaan kepada Allah. Ada masalah besar di luar sana, penyebab nomor satu atau diagnosis nomor satu di Amerika adalah stres. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, sebentar lagi depresi akan menggantikannya dan menjadi diagnosis nomor satu di Amerika. Tapi saat ini masih stres. Bagaimana cara mengatasi stres? Secara efektif, ya, tidur yang cukup, minum air putih, dan berolahraga, semuanya bagus untuk mengurangi stres. Tapi yang paling penting adalah percaya kepada Tuhan. Bolehkah saya berbagi beberapa hal dengan kalian? Mari kita pergi ke Matius. Matius 11. Ayat 28-30. Matius 11 ayat 28-30. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Karena kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Anda tahu, sebagai orang dewasa, jika kita mengingat sebagai seorang anak kecil. Dan Anda pergi ke ayah Anda dan ada keamanan atau Anda dapat pergi ke ibu dan merasa aman. Nah, ada keamanan saat kita pergi kepada Tuhan dan Dia ingin menjaga kita. Seekor induk ayam meletakkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Apakah kamu berbeban berat? Banyak orang yang berbeban berat saat ini. Dan aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu adalah janji yang sangat besar. Satu lagi ada di dalam Mazmur. Mari kita lihat Mazmur. Mazmur 18. Ini adalah tulisan Daud. Mazmur 18 ayat 2 dan 3. Mazmur 18 ayat 2 dan 3. Tuhan adalah bukit batuku dan kubu pertahananku, dan penyelamatku. Allahku, kekuatanku, kepadanyalah aku percaya, penopang hidupku, tanduk keselamatanku, dan kota bentengku. Aku akan berseru kepada Tuhan, yang layak dipuji. Demikianlah aku akan diselamatkan dari musuh-musuhku. Seperti yang kita lihat di luar sana hari ini, masa-masa akan semakin sulit. Entah itu ekonomi, entah itu penyakit, apapun itu. Aku berkata kepadamu, keselamatan ada di dalam Tuhan. Ini sangat penting. Anda tahu di Texas, mereka memiliki pepatah. Saat koboi pergi keluar, dia akan menunggangi banteng yang sangat tangguh atau kuda yang sangat tangguh. Mereka berkata, lilitkan tali itu di tanganmu sekali lagi agar engkau bisa memegangnya dengan baik. Dan saya mendorong Anda bahwa Allah adalah tali itu. Kristus adalah tali yang dapat Anda pegang dan disitulah keamanan Anda. Tuhan adalah gunung batuku dan bentengku dan pembebasku. Allahku, kekuatanku, kepadanyalah aku percaya. Yang berikutnya berasal dari Mazmur juga, Mazmur 37. Daud melanjutkan berbicara dengan kita di sini. Mazmur 37. Dan mari kita lihat ayat 3-6. Mazmur 37 ayat 3-6. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik.
maka engkau akan diam di negeri itu, dan engkau akan diberi makan. Alkitab sangat bersyarat, pernyataan jika maka. Jika engkau melakukan ini, maka ini akan terjadi. Jika Anda melakukan ini akan terjadi. Lalu apa kondisi di sini sehingga kita akan diberi makan? Percayalah kepada Tuhan dan berbuatlah baik, maka engkau akan tinggal di negeri itu. Dan sesungguhnya aku akan memberi engkau makan. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Apakah Anda memiliki keinginan hati? Apakah Anda ingin memiliki hubungan yang lebih baik dengan anak-anak Anda? Apakah Anda ingin memiliki hubungan yang lebih baik dengan pasangan Anda, dengan atasan Anda? Apapun itu. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Percayakah Anda? Anda harus meminta kepadanya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Itu luar biasa, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang, dan hakmu seperti siang. Mari kita buka kitab Amsal. Kita akan membahas Amsal, anak Daud. Kita akan membaca Amsal 3. Ayat 5-8. Amsal 3. Ayat 5-8. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Seberapa sering kita melakukannya? Seberapa sering kita melakukan sesuatu berdasarkan pemahaman kita atau apa yang telah diberitahukan kepada kita? Apa yang dikatakan media, apa yang dikatakan guru, apa yang dikatakan atasan, siapapun. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Dan lagi, suatu kali saya mengenal orang ini, dia adalah seorang guru. Dan dia berkata, Walt, dia adalah teman baptis saya. Dia berkata, Walt, dia sudah mendapat gelar PhD, dan dia berkata, terkadang kita terlalu banyak belajar. Dia berkata, ketika saya masih muda dan tidak berpendidikan, saya lebih percaya pada Tuhan. Dia berkata, sekarang saya harus memikirkan semuanya dan harus ada alasannya. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Mari kita lanjutkan di Amsal, Amsal 17. Dan kita akan melihat 22, Amsal 17 ayat 22, dan saya suka ini adalah lagu yang bagus untuk dinyanyikan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Beberapa tahun yang lalu saya berbicara di New York, dan kami membahas masalah ini di sini. Dan wanita ini berdiri dan mengangkat tangannya. Dia berkata, bolehkah saya mengatakan sesuatu? Saya berkata, tentu. Dia berkata, spesialisasi saya sebagai dokter di New York City adalah sumsum tulang. Dia berkata, jika seseorang bahagia, sumsum tulang menghasilkan zat kimia yang membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dia berkata, jika Anda tidak bahagia, sumsum tulang tidak memproduksi zat kimia untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kurasa saya suka obat itu. Mari kita lanjutkan, kita akan pergi ke Yesaya. Kita akan masuk ke Yesaya 26. Ayat 4 dan 5. Yesaya 26. Ayat 4 dan 5. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Percayalah kepada Tuhan, untuk berapa lama? Hingga merasa aman? Tidak, selamanya. Sebab di dalam Tuhan, Yehova adalah kekuatan yang kekal. Anda tahu, saat kita memulai seri ini, kita berbicara tentang, apakah Anda mencari energi? Apakah Anda mencari lebih banyak kekuatan? Inilah kekuatan kalian semua. Ya, kita harus makan, harus minum air, harus tidur, harus olahraga. Kenapa? Supaya kita punya darah yang sehat, otak yang sehat, supaya kita bisa mengenal Tuhan dengan lebih baik, supaya kita punya kekuatan untuk percaya kepadanya. Tapi ini adalah kuncinya.
Percayalah kepada Tuhan untuk selama-lamanya, sebab di dalam Tuhan ada kekuatan yang kekal. Sebab Ia sudah menundukkan penduduk tempat tinggi, kota yang berbenteng telah direndahkannya. Direndahkannya sampai ke tanah dan dicampakkannya sampai ke debu. Kalian ingin menjadi seperti apa? Apakah Anda ingin menjadi orang yang diberinya kekuatan yang kekal? Dan mari kita melihat ayat yang lain di sini. Mari kita buka kitab Keluaran. Ini benar-benar keren. Keluaran 23. Ayat 25, Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan, Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan penyakit. Jadi, siapakah yang menyingkirkan penyakit? Allah. Jadi, ketika Anda menerapkan hukum-hukum kesehatan yang sederhana ini, kunci-kunci sederhana yang kita bicarakan dalam seri ini. Nutrisi, olahraga, air, udara segar, sinar matahari, dan pengendalian diri, membuat keputusan yang tepat. Tidur yang cukup. Itu semua penting. Dan itu semua datang bersamaan ketika Anda melakukan hal ini. Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Hanya Allah yang memiliki kuasa ini. Biar saya bacakan sekali lagi. Bersabarlah dengan saya sekali lagi. Ada di Keluaran. Keluaran 15. Ini benar-benar indah. Janji yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Keluaran 15 ayat 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, Allahmu, inilah yang pertama. Kedua, dan melakukan apa yang benar di matanya, nomor 2. Dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, nomor 3. Dan tetap mengikuti segala ketetapannya, nomor 4. Dan saya percaya bahwa kesehatan, menjadi sehat, dan mengikuti hukum-hukum kesehatan adalah bagian dari ketetapan-ketetapan. Maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun, yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Dan sangat penting bagi kita untuk mengingat di mana sumber kesembuhan yang sejati. Ya, kita harus melakukan bagian kita. Kita harus makan pisang, apel, jeruk, anggur, kacang-kacangan, beras, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Kita harus berolahraga, minum air, dan tidur. Tetapi Allah yang memberkati semua itu dan itulah yang membuat kita sehat. Satu hal lagi, banyak orang datang kepada saya dan mereka mengalami stres. Dan mereka mencoba mencari tahu apa yang bisa saya lakukan untuk mengatasi stres. Dan saya minta mereka menuliskan semua hal yang membuat mereka stres di selembar kertas. Tuliskan setiap penyebab stres yang mengganggu Anda. Ada seorang wanita yang putranya dipenjara. Dan dia mungkin tidak akan pernah bisa bertemu dengannya lagi atau tidak akan bisa memeluknya lagi. Dan saya menyuruhnya melakukan ini. Itu sangat menyedihkan baginya. Dan saya katakan tuliskan semua yang membuatmu tertekan. Dan kemudian ambil selembar kertas yang lain dan gambarlah huruf T. Di bagian atas sisi kiri taruhlah hal-hal yang dapat dikendalikan. Di sisi lain taruhlah hal-hal yang tidak dapat dikendalikan. Dan pada hal-hal yang tidak dapat Anda kendalikan, tidak ada yang dapat Anda lakukan. Anda tidak dapat merisaukannya, menangisinya atau apapun dan memperbaikinya. Tuliskan itu di sisi yang tidak dapat dikendalikan. Dan yang dapat Anda lakukan, tuliskan di sisi yang dapat dikontrol. Dan kemudian saya ingin Anda mengambil selembar kertas itu dan saya ingin Anda merobek kertas itu menjadi 2. Bagian yang mengatakan tidak dapat dikendalikan, duduklah dengan Tuhan. Dan berbicara dengan Dia dan minta Dia untuk mengambil masalah-masalah itu. Seperti wanita yang tidak dapat melihat putranya lagi karena dia di penjara. Dia mungkin tidak akan pernah memeluknya lagi karena dia di penjara dan dia tidak memiliki akses itu. Mungkin pasangan yang hilang atau anak yang hilang atau apapun itu, Anda tidak bisa memperbaikinya. Resah tidak akan dapat memperbaikinya, tetapi bawalah kepada Tuhan dan mintalah Tuhan untuk mengurusnya untuk Anda. Dan kemudian ambil daftar lainnya yang mengatakan dapat dikendalikan dan bekerja sama dengan Tuhan dan tangani itu. Ya, pasangan Anda telah meninggal dunia, anak-anak Anda mungkin telah meninggal dunia, anak ini berada di penjara. Tetapi biarlah Tuhan yang mengurusnya. Dan sekarang iblis akan kembali kepadamu dan dia akan melambaikan secarik kertas itu di depanmu. Dan katakan padanya, itu bukan milikku.
Itu milik Tuhan sekarang, pergi dan keluar dari sini. Dalam nama Yesus, setan, pergilah dari hadapanku. Bicaralah pada Tuhan tentang masalah itu bukan masalahku lagi. Dan ya, jika itu untuk anak yang masih di penjara, engkau bisa berdoa untuknya. Tapi serahkan kekhawatiranmu pada Tuhan. Sungguh menakjubkan betapa hal itu bisa membantu mengatasi stres. Jadi, ketika kita melihat seri ini, bagaimana kita dapat memiliki keluarga yang lebih sehat? Bagaimana kita dapat membantu untuk memiliki lebih banyak energi? Untuk menurunkan berat badan. Untuk mencegah mungkin penyakit diabetes atau penyakit jantung. Saya mendorong Anda untuk melihat 8 hukum yang telah kita bahas. Nutrisi, olahraga, air, sinar matahari, membuat keputusan yang tepat, pengendalian diri, udara segar, istirahat yang cukup. Tetapi yang paling penting, percaya kepada Tuhan. Terima kasih telah bergabung bersama kami.